Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Ayu Wulandari dari Prodi Sistem Informasi Pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal dari Bapak yang terhormat Dr. Haji Nur Sabah selaku Ketua STMIK Widya Cipta Dharma dan sekaligus dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, jelaskan bukti bahwa Islam membahas ekonomi. Jawaban saya di sini, prinsip-prinsip dasar ekonomi ada 5. Di antaranya, keimanan dan ketakwaan, memilih kebutuhan, pembagian kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan mata uang berbasis logam mulia. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem informasi kooperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Baiklah, soal yang kedua, benarkah Islam cocok di semua zaman? Jelaskan pandangan Anda. Di sini jawaban saya, menurut saya ajaran dan peradaban Islam selalu di semua zaman dan tempat, tidak hanya sebatas klaim saja. Maksud pertanyaan tersebut tentu hanya diikuti oleh berbagai dengan sikap, perilaku, dan karya yang nyata dari masyarakat muslim. Menurut saya, karya-karya kaum muslim itu sendiri harus menunjukkan bahwa kita dapat berkomunikasi dan berkontribusi ke kehidupan modern sekarang ini. Sekarang dapat dilihat kebutuhan masyarakat di bidang teknologi, transportasi, pangan, kesehatan, sosial, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tunjukkan satu bukti bahwa ilmu dari kitab Tuhan, Al-Quran Islam, atau ilmuwan Islam. Pilih minimal 2 bidang, ekonomi, matematika, fisika, kimia, teknologi, kelautan, anak dan kandungan, kedokteran, ilmu jiwa, antariska, astronomi, komputer, aljabar, sosial, dan lain sebagainya. Di sini jawaban saya, Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terbesar adalah Al-Quran, merupakan penyempurnaan kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Contohnya, banyak penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia. Meskipun Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayat banyak menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan teknologi, saat ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Keempat, apakah agama Islam yang lengkap? Sebutkan bukti dan pengalaman Anda. Jawaban saya di sini ya, iya, menurut saya agama Islam itu lengkap. Ada beberapa bukti yang menunjukkan Islam adalah agama kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama, Islam adalah pesan yang dibawa seluruh nabi. Penjelasannya di sini dari manusia pertama seperti Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pesan yang dibawa kepada umat manusia tidak pernah berubah, yakni perintah untuk menyembah Tuhan, satu-satu Tuhan yang benar, dan diikuti teladan para nabinya. Poin yang kedua, Al-Quran kitab suci yang satu-satunya tidak pernah diubah manusia. Penjelasan saya di sini, Al-Quran diturunkan selama hidup dan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, eksistensi Al-Quran terus hadir setelah kehidupan Nabi dengan cara diamalkan oleh umat muslim. Al-Quran juga dihafal oleh ratusan dan ribuan orang, dan itu terbesar kata demi kata keseluruhan Arab. Poin ketiga, Islam mempromosikan penggunaan logika, nalar, dan pengetahuan umat manusia. Umat manusia diberikan logika dan kecerdasan karena suatu alasan. Allah tidak akan pernah meminta seorang muslim untuk mengesampingkannya dalam hal iman dan kepercayaan kepadanya. Tanpa menggunakan kecerdasan kita, iman menjadi lebih, tanpa iman, kecerdasan juga menjadi cacat. Baiklah, soal kelima, benarkah
Benarkah filantropi dalam Islam dapat menjawab ekonomi bangsa? Jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan. Filantropi atau yang biasa disebut kedermawanan adalah kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas dalam berbagai bidang kehidupan, bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ajaran Islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia. Bagian utama dari ketakwaan seorang muslim, perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rahmat, dan pertolongan Allah. Perbuatan yang akan menyematkan kehidupan secara luas. Soal keenam, uang disimpan menjadi deposito atau yang digunakan untuk usaha. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini menurut Anda? Jawaban saya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ashr ayat 18 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau al-akhirat, dan bertakwalah kepada Tuhan, sesungguhnya Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Selain itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 266 dan An-Nisa ayat 9, di mana kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani, iman dan takwa, maupun secara ekonomi. Harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung. Soal ketujuh, ahli IT bisa membobol bank atau sistem keuangan dunia, dan Anda bisa kaya dalam sekejap. Bagaimana menurut Islam, dan Anda jelaskan. Nah, di sini penjelasan saya. Dalam hal ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji karena telah melanggar norma agama sekaligus norma hukum. Oleh sebab itu, kita perlu disiplin diri dan jangan tergesa-gesa mencari cara supaya kita lebih kaya apabila kita belum bisa menerapkan disiplin dalam hidup. Mengapa? Karena disiplin merupakan karakter umum yang dimiliki oleh kita yang ingin sukses, maka kita harus bisa bersikap disiplin atas diri kita sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Mana lebih utama, ciptakan pesawat transport penumpang atau pesawat tempur? Jelaskan pandangan Anda dan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sebaiknya lebih utama adalah menciptakan pesawat udara yang lebih banyak digunakan masyarakat untuk berpergian jauh. Banyak orang memiliki lebih baik naik pesawat dikarenakan anggap lebih cepat dan aman jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Tak heran jika naik pesawat makin dinikmati berbagai pihak. Dan sedangkan pesawat tempur hanya dapat digunakan saat darurat dalam negara maupun luar negara, yang biasanya itu penyelamatan dan berperangan. Di sini baiklah, sekian dari saya, penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.